Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di Arma Media Channel dalam Sinau Bareng seri belajar teknik pengolahan audio dan video. Untuk materi kali ini kita akan melanjutkan basic tutorial Adobe Premiere part 4. Selamat menyaksikan tutorial berikut ini, semoga bermanfaat. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai untuk materi basic Adobe Premiere pertemuan kali ini. Di sini kita akan memulai untuk menggunakan atau memanajemen file pada Adobe Premiere. Kenapa kita perlu memanajemen file pada Adobe Premiere? Agar kita mudah untuk mengelompokkan, kemudian nantinya kita ketika memilih bahan yang akan kita edit, kita tidak kesulitan karena sudah kita manajemen filenya dengan baik. Untuk memanajemen file kita perlu membuat folder pada panel project. Nah, bagaimana membuat item folder ini, kita lihat tutorial berikut ini bersama-sama. Baik teman-teman, langkah untuk membuat folder atau dalam Adobe Premiere di sini dikenal dengan istilah bin. Ini ya, kita masuk ke dalam panel project, kemudian Anda klik kanan dan Anda pilih new bin. Maka nanti akan muncul sebuah folder baru dengan nama defaultnya bin. Anda bisa mengganti dengan nama lain, misalnya video untuk meletakkan video, audio untuk meletakkan file audio dan lain sebagainya. Kita perhatikan di sini folder video sudah kita buat dan kita berikan atau kita isi dengan file yang jenisnya adalah video. Kemudian kita membuat satu lagi folder lagi untuk menempatkan audio. Jadi kita klik kanan pada panel project, kemudian kita pilih new bin, untuk foldernya kita rename menjadi audio. Selanjutnya kita akan mengenal objek atau item yang lain ya dalam Adobe Premiere. Di sini ada ketika Anda klik kanan panel project dan pada bagian new item itu di sana ada beberapa item lain, misalnya ada sequence, kemudian ada adjustment layer, title dan seterusnya ya. Nah, ini item-item ini juga digunakan atau juga diperlukan ketika nanti Anda membuat atau mengedit video pada Adobe Premiere. Nah, kita akan mencoba beberapa file yang sering kita akan gunakan ketika nanti kita bekerja mengedit video di Adobe Premiere. Oke, untuk menambahkan item, kita klik kanan pada panel project, kemudian kita pilih new item, kemudian kali ini kita akan membuat sequence baru, maka kita pilih sequence. Nah, nanti kita akan ditampilkan kotak dialog new sequence. Kemudian langkah untuk memilih preset sama seperti ketika kita membuat project ya, sequence pada waktu kita membuat project itu sama. Kemudian kita coba membuat item baru lagi, kita memilih adjustment layer. Anda lihat nanti adjustment layer tampilannya akan seperti apa. Nah, ini kotak dialog adjustment layer. Ini biasanya kita oke saja karena sudah sesuai dengan lebar monitor. Nah, adjustment layer itu nantinya dia akan digunakan untuk menempatkan beberapa efek gitu ya. Nantinya ketika efek kita letakkan pada adjustment layer, nanti layer yang di bawahnya atau footage yang ada di bawahnya itu otomatis akan terkena efek yang tersimpan dalam adjustment layer. Efektifnya ketika kita menggunakan adjustment layer, kalau kita tidak memerlukan efek tersebut, kita bisa menghidden atau menonaktifkan hanya pada adjustment layernya, sehingga nanti footage originalnya tetap ada di timeline seperti itu. Kalau kita membutuhkan efek-efek lainnya, tinggal kita membuat adjustment layer lagi, kemudian kalau tidak dipakai cukup di hidden. Nanti untuk aplikasi adjustment layer ada di tutorial selanjutnya ya. Berikutnya kita membuat new item lagi, kita akan membuat black video ya, klik kanan black video. Nah, untuk black video itu nanti juga biasa digunakan untuk kita membuat lock screen dan lain sebagainya. Nanti penggunaan black video juga akan saya sampaikan pada tutorial di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada transparent video ya, ada layer transparan. Ini layar kosong gitu ya, layar kosong. Kalau kita lihat di source monitor ya hanya black screen seperti ini gitu.
Kemudian yang berikutnya kita klik kanan new item, kemudian kita pilih color matte. Untuk color matte ini nanti juga kita pakai untuk kebutuhan di editing. Kalau color matte ini nanti ini layernya ini bisa kita isikan warna ya. Nanti dalam kasus tertentu nanti kita bisa menggunakan color matte untuk memanipulasi video kita. Baik, kemudian item yang selanjutnya adalah universal content leader. Nah, ini ya, kita membuat content leader ini tampilannya akan seperti ini. Jadi sudah ada template-nya ya dari Adobe Premiere jika Anda memerlukan content leader. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk menduplikat suatu footage ya, atau di sini saya contohkan suatu video. Nah, ini kita perhatikan, saya mengambil potongan video dari source monitor, saya tarik ke dalam timeline, saya besarkan tampilan di timelinenya dengan menggeser slider di bawah ini ya. Oke, kita akan menduplikat dengan cara klik kanan footage-nya, kemudian Anda copy, letakkan di area yang kosong ya, kemudian Anda klik paste, maka video akan terduplikasi atau tercopy. Baik, selanjutnya kita akan membuat title. Kita klik kanan pada panel project, kita pilih new item dan kita pilih title, rename judulnya. Selanjutnya ini adalah kotak dialog dari menu title. Di pojok paling atas ini selection tool untuk menseleksi atau memilih objek title Anda. Kemudian di bawahnya itu adalah tool ya untuk penulisan atau pengetikan teks ya. Kemudian yang di bawahnya lagi itu area type tool. Nah, area type tool ini nanti biasanya digunakan untuk mengetik atau menuliskan teks yang cukup banyak, beberapa baris sekaligus. Begitu nanti menggunakannya lebih baik menggunakan area type tool. Baik, untuk mengetikkan teks dengan type tool ini kita cukup klik satu kali, kemudian kita mengetikkan teks yang kita butuhkan. Kemudian Anda ubah propertinya. Baik itu font family, font size, kemudian warna, leading ya. Leading itu untuk jarak antar barisnya, kalau kerning itu adalah jarak antar hurufnya. Nanti bisa Anda sesuaikan. Anda bisa mengatur alignment-nya ya. Ini di sini sudah ada fasilitas alignment, tinggal Anda atur. Kemudian ada icon center, ini untuk meletakkan objek tepat di center atau di tengah monitor. Kemudian untuk pembuatan teks dengan area type tool, Anda perlu membuat area ya dengan drag kursor pada layar, baru Anda ketikkan teks atau kalimat yang Anda butuhkan. Nah, selanjutnya di sini ada objek ya, objek shape, macam-macam objek tersedia.
Ini biasanya digunakan untuk pembuatan background, kemudian ornamen dan lain sebagainya. Cara pembuatannya cukup mudah, kita cukup memilih salah satu objeknya, kemudian kita drag di area lembar kerja, kemudian nanti bisa Anda sesuaikan warna dan lain sebagainya di title properties. Kalau sudah Anda tekan silang, kemudian di project panel akan muncul item baru dengan nama judul. Ini adalah item title. Nah, untuk membawa ke dalam timeline ini caranya sama seperti kita membawa footage. Cukup kita seleksi item judul, kemudian Anda drag bawa ke dalam timeline. Nah, untuk peletakan judul ini, kalau di bawahnya ada video, pastikan dia ada di atas track video tersebut sehingga nanti teksnya bisa terlihat di dalam monitor. Kalau misalnya tidak diletakkan di atas video, seperti contoh di sini ya, areanya harus kosong, jadi tidak ada video di atasnya. Jadi area track di atasnya harus kosong, tidak ada video atau footage lainnya sehingga teksnya akan tetap bisa tampil di dalam monitor. Demikian tutorial basic Adobe Premiere part 4. Selamat belajar, selamat mencoba. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.